Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Kalam Kudus, khususnya SD kelas kecil. Anak-anak, Bapak Ibu, semua kita yang mengikuti ibadah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita mau ambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Ada sukacita? Ya, bersama Tuhan kita harus sukacita. Hari lepas hari kita bersyukur kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur karena Tuhan selalu beserta kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan benar-benar hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kami masih sehat walaupun belajar di rumah, beribadah di rumah. Kami percaya Tuhan ada. Tuhan senantiasa memberkati kami sehingga kami mempunyai semangat dan kami selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kami hari ini. Berkati ibadah kami supaya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Berkati papa mama yang mendampingi kami di rumah. Berkati anak-anak, berkati guru-guru sekolah kami Kristen Kalam Kudus.
kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya kami berdoa pandemi virus corona di permukaan bumi ini, khususnya di Indonesia, cepat berlalu, sehingga kami bisa kembali beraktivitas sekolah seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mau beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo anak-anak, ada sukacita? Saya percaya anak-anak di rumah, papa mama di rumah, semua masih bersukacita. Walaupun di tengah-tengah sulitnya kehidupan saat ini, tapi kita masih punya Tuhan yang kita imani, masih selalu menyertai kita. Saat sulit, saat susah, ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam menjalani hari-hari kita. Anak-anak semua, saya mau ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau bakar semangatnya. Kita mau bernyanyi. Kalau kita adalah anak Tuhan zaman sekarang yang tidak mau serupa dengan dunia. Yo, sambil bertepuk tangan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Sambil tepuk tangan, boleh bangkit berdiri semua anak-anak, semangat. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya.
anak-anak? Ya, baik anak-anak semua, orang tua murid yang mendampingi di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Miss Karis. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan bahwa kita boleh bertumbuh dan berbuah hanya karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Seperti lagu pujian kami, firman Tuhan yang mampu memberikan kami bertumbuh, berbuah lebat. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, anak-anak diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, semua tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk Miss Karis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, memampukan Miss Karis untuk menyampaikan firman Tuhan agar dapat dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Enak banget coklatnya Loli. Ini masih ada sisa. Kalian mau nggak teman-teman? Tapi jangan bilang-bilang Loli ya. Wah, adik-adik, ternyata Bella diem-diem makan coklatnya Loli ya. Kira-kira kelanjutan ceritanya bagaimana ya? Yuk, sebelum kita mau dengarkan kelanjutan cerita dan firman Tuhan, kita sama-sama doa dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga tadi sudah memuji Tuhan. Sebentar, Tuhan pakai telinga, hati, dan pikiran kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga kami dapat duduk dengan baik, mendengarkannya sampai pada akhir firman Tuhan. Dan juga kami dapat mendapatkan pesan dari firman-firman-Mu yang kami dapat lakukan di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi pimpin firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, kita dengarkan firman Tuhan dari Rasul Jessica ya. Yuk. Pada saat Raja Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, hiduplah seorang prajurit yang setia, gagah, dan berani. Nama prajurit itu ialah Bapak Uria. Bapak Uria, dia mempunyai seorang istri yang sangat dia sayangi. Namanya adalah Ibu Betsheba. Ibu Betsheba itu cantik dan manis rupanya. Nah, adik-adik, Bapak Uria, dia sedang berjuang bersama teman-temannya, prajurit yang lain, membela bangsanya, bangsa Israel.
melawan Bani Amon dengan penuh semangat. Suatu hari ketika Raja Daud sedang berjalan-jalan di teras istananya, dia melihat seorang wanita. Wow, cantik sekali wanita ini. Lalu Raja Daud bertanya, siapa wanita itu? Oh, itu adalah Betsyeba, istri Uria, prajurit yang gagah berani itu. Wah, hati Raja Daud berdebar-debar. Dia suka sekali pada ibu Betsyeba. Dia jatuh cinta pada ibu Betsyeba. Lalu dia mengambil ibu Betsyeba untuk menjadi miliknya. Padahal dia tahu ibu Betsyeba adalah istri dari bapak Uria. Nah, adik-adik, supaya bapak Uria tidak tahu, Raja Daud membuat sebuah siasat. Bapak Uria ditempatkan di garis depan medan perperangan dan dia berperang sendirian, sehingga bapak Uria mati. Dia tertikam pedang dari Bani Amon dan tertusuk panah dari Bani Amon. Kasihan sekali ya bapak Uria. Akhirnya Raja Daud menikahi ibu Betsyeba dan mereka mempunyai seorang anak. Adik-adik, perbuatan Raja Daud mengambil ibu Betsyeba menjadi istrinya, bahkan membiarkan Uria mati terbunuh, adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak suka atas perbuatan Raja Daud. Tuhan sedih atas perbuatan Raja Daud. Walaupun tidak ada rakyat yang tahu, walaupun hanya sedikit orang yang tahu dan mereka tidak berani menegur Raja Daud, tetapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa saja yang tidak kita katakan pun dia tahu. Yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita dia tahu. Sebelum kita berkata-kata dia tahu apa yang kita mau katakan. Sebelum kita berbuat dia tahu apa yang hendak kita lakukan. Tuhan Allah yang maha tahu itu tidak suka atas perbuatan Raja Daud. Lalu Tuhan mengutus nabinya yang bernama Nabi Natan untuk menemui Raja Daud. Nabi Natan bercerita kepada Raja Daud. Di sebuah kota hiduplah dua orang bersama-sama. Satu orang kaya dan satu orang miskin. Orang kaya ini mempunyai banyak sekali domba, lembu, sapi, kambing. Dan orang miskin ini hanya mempunyai satu ekor domba betina yang sangat dia sayangi seperti anak perempuannya sendiri. Pada suatu hari, orang kaya ini kedatangan seorang tamu. Wah, dia berpikir dia mau menjamu tamunya itu dengan makanan yang enak. Tapi dia sayang untuk mengambil domba-dombanya yang banyak itu, atau lembu, sapi, dan kambing yang banyak itu. Diam-diam dia ambil domba si miskin. Hati si miskin menjadi sangat sedih. Ketika Raja Daud mendengar cerita Nabi Natan, maka Raja Daud menjadi sangat marah. Kata Raja Daud demikian, orang kaya itu harus dihukum mati. Dia tidak punya belas kasihan. Domba yang dia ambil harus dia kembalikan 4 kali lipat. Kata Raja Daud dengan penuh kemarahan. Lalu Nabi Natan berkata kepada Raja Daud, orang itu adalah engkau, Daud. Hati Daud tersentak. Tiba-tiba dia teringat atas dosa-dosa dan kesalahannya. Nabi Natan berkata, apa yang engkau lakukan adalah jahat di mata Tuhan. Engkau membiarkan Uria
mati tewas tertikam pedang, terkena panah dari Bani Amon. Bahkan engkau mengambil Betsheba menjadi istrimu Daud. Bukankah Tuhan sudah mengasihi engkau, memberikan engkau kedudukan sebagai seorang raja? Mengapa engkau menista Tuhan, menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Hati Daud terasa sangat sedih. Daud kembali teringat dosa-dosanya. Dia menyesali perbuatannya. Dia menangis, dia berlutut, dia berdoa, dia memohon pengampunan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu, kata Daud. Lalu Nabi Nathan berkata, Daud, dosamu itu sudah diampuni. Tetapi sebagai akibat hukuman atas dosamu, anakmu bersama Betsheba, dia pasti akan mati. Aduh, berarti Tuhan tahu dong aku udah ambil coklatnya Loli. Aduh, gimana ini? Yang pernah berbuat dosa bukan hanya Lala dan bukan hanya Raja Daud, tetapi Lause, adik-adik, kita semua pasti pernah berbuat dosa. Mungkin kita pernah berbohong dengan mulut kita. Mungkin tangan kita pernah kita pakai untuk memukul orang lain. Mungkin juga di dalam hati kita penuh kemarahan, kita punya dendam, atau dalam pikiran kita punya rencana yang jahat terhadap orang lain. Atau mungkin juga kita pernah serakah, tidak mau berbagi dengan orang lain, atau mengambil barang milik orang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik tahu, akibat daripada dosa adalah hukuman. Kita semua harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa dan kesalahan kita, supaya kita tidak dihukum, tetapi kita beroleh hidup kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Di surga tidak lagi ada dosa. Di surga tidak lagi ada air mata. Kita hidup dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tuhan Yesus, aku minta ampun karena aku sudah ambil coklatnya Loli. Aku janji aku gak mau ambil barang orang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Bella berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Sekali lagi ya, kalian boleh berdiri dan mengikuti gerakan Lause. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Apa ya arti firman Tuhan itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia sayang kepada kita. Dia suka mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuhan senang jikalau kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa. Artinya, Tuhan berkuasa untuk memberikan kita kemenangan melawan dosa. Kita
bisa bersama dengan Tuhan mengalahkan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat dosa, ingatlah bahwa Tuhan tidak suka perbuatan dosa kita. Bahwa dosa itu akan berakibat buruk terhadap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita datang kepada Dia, memohon pengampunannya, menyesali dosa-dosa kita, dan kembali berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sebelum selesai firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengampuni kami orang berdosa ini. Tuhan, ajar kami selalu ingat bahwa Tuhan tidak suka kami berbuat dosa. Tetapi ketika kami berdosa, ajar kami Tuhan untuk datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu, memohon kemenangan daripadamu terhadap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi ya di lain waktu. Tuhan Yesus berkati. Loli, Hmm, coklat kamu udah kumakan. kenapa kamu makan coklat aku? Kamu kan juga punya coklat. Maaf ya, ini deh coklat aku buat kamu. Ya udah, tapi lain kali kamu jangan begitu lagi ya, Bella. Iya Loli, aku minta maaf ya. Ya udah, Bella, kita nyanyi sebuah lagu yuk. Lagu apa Loli? Lagu ini loh, lagu kesukaan kita yang dulu kita suka nyanyikan di sekolah minggu. Aku inilah anak Allah. Oh, lagu itu, aku juga suka lagu itu. Yuk teman-teman kita nyanyi lagu itu bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku berkelahi, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan.